Wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih sama di bab 2, tapi kan kalau kemarin kita mempelajari bab 2 bagian A, yaitu koreksi kesalahan. Dan pada siang hari ini kita akan membahas yang bagian B, yaitu kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, dan juga poin C, yaitu evaluasi laporan keuangan. Langsung aja masuk ke materi ya. Perubahan kebijakan akuntansi. Apa sih kebijakan akuntansi itu? Kebijakan akuntansi menyatakan suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan. Jadi, boleh menggunakan perubahan jika memang sudah diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku. Kemudian, jika kebijakan akuntansi itu memang benar-benar menghasilkan informasi yang lebih relevan. Dan tidak boleh berubah-ubah ya, karena di sini akan berpengaruh pada perhitungan laporan selanjutnya. Ada hal-hal yang tidak bisa tercakup dalam perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda. Yang kedua ada adopsi kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal, di mana suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali, atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset ataupun kewajiban. Di sini peristiwa luar biasa juga harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya yang pertama yaitu ada tidak merupakan kegiatan normal dari entitas, yang kedua tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang, yang ketiga ada berada di luar kendali atau pengaruh entitas, yang keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban. Akibat adanya peristiwa luar biasa ini, harus diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan dalam hakikat jumlah dan pengaruh yang diakibatkan dari peristiwa luar biasa tersebut harus diungkapkan secara terpisah dalam CALK tersebut. Ada evaluasi laporan keuangan. Evaluasi dan laporan keuangan dalam sebuah satuan kerja atau pemerintah, desa atau kelurahan terdapat pertanggungjawaban yang dimana harus diberikan kepada pihak-pihak yang terkait, di mana dalam pertanggungjawabannya itu terdapat dana yang dimiliki. Jadi pertanggungjawaban itu akan berbentuk laporan keuangan, dan laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan itu harus dievaluasi terlebih dahulu ya. Penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, yang dimana desa juga membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukannya selama ini. Jadi perangkat-perangkat akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah setelah dilakukan penjurnalan, yaitu ada neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Macam-macam laporan keuangan pemerintah daerah dan desa. Ini juga nggak berbeda dengan laporan keuangan pada perusahaan jasa maupun dagang, karena di sini laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran atau juga disebut dengan LRA, yaitu laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selain laporan realisasi pemerintah, terutama pemerintahan desa, juga harus membuat pertanggungjawaban kekayaan yang dimilikinya dengan cara menyusun laporan kekayaan milik desa. Dengan adanya laporan kekayaan milik desa ini, maka akan dapat diketahui jumlah kekayaan pada sebuah desa. Ketiga, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK.
yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan juga laporan arus kas. Jadi ini materi yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita memasuki sesi diskusi ya. Kalian yang aktif, jadi kalian bertanya dan kalian juga yang menjawab. Silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Fitria Sukmawati nomor absen 15, Kak. Mau tanya, adopsi kebijakan akuntansi itu apa dan contohnya itu seperti apa, Kak? Saya Liknavica Pratiwi absen 23 mau bertanya, yang melakukan evaluasi laporan keuangan itu siapa? Kemudian setelah dievaluasi, apakah ada tahap selanjutnya? Izin menjawab yang pertanyaan Liknavika boleh? Ya, boleh. Pihak yang melakukan evaluasi keuangan itu pihak manajemen, tapi misalnya kayak yang atasannya gitu loh, Kak, kayak manajer atau atasannya dari yang membuat itu. Terus habis itu, apa yang dilakukan setelah dievaluasi, diperbaiki lagi laporan keuangannya supaya jadi lebih sempurna. Terima kasih. Pertanyaannya Fitria, contoh dari peristiwa luar biasa itu apa? Contoh dari peristiwa luar biasa yaitu kerugian akibat pengambilan aset oleh pemerintah asing, keuntungan rekonstruksi utang bermasalah, dan penghapusan aset tak berwujud. IFRS melarang klasifikasi setiap item pendapatan atau pengeluaran sebagai luar biasa. Lalu jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu. Tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain. Oleh karena itu yang dilakukan adalah suatu hal yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Boleh minta PPT-nya tadi dikirim di grup? Boleh, nanti PPT sama modulnya aku kirim di grup aja ya, sama sepertinya sampai pertemuan kita sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.